Hai hai, dengan aku di sini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di ruang jeda, tempat aku berbicara pelan tanpa harus menjelaskan apapun. Kalau kamu ada di sini, mungkin kamu juga sedang butuh sedikit ruang untuk jujur pada diri sendiri. Podcast ini berjudul tentang kehilangan yang selama ini salah aku mengerti. Sejak aku kecil, aku hidup dengan satu keyakinan yang tidak pernah benar-benar kuucapkan tapi selalu ada di kepalaku, mengendap pelan di setiap cara aku memandang hidup. Aku yakin bahwa akulah yang paling kehilangan. Aku kehilangan ayahku, dan bagiku, itu adalah kehilangan yang paling besar, paling berat, paling pantas untuk disedihkan. Aku merasa dunia mengambil sesuatu dariku sebelum aku sempat memintanya. Dan sejak saat itu, aku berjalan dengan perasaan bahwa hidup berutang padaku, satu sosok yang tidak pernah bisa digantikan. Aku membawa perasaan itu kemana-mana, membiarkannya menjadi alasan di balik banyak kesunyian yang kurasakan. Dan aku tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah keyakinan itu adil atau tidak. Sebagai anak, aku tidak tahu cara lain untuk memahami kehilangan selain dari rasa sakitku sendiri. Aku tidak pernah punya bahasa untuk melihat duka orang lain, apalagi duka orang dewasa. Aku hanya tahu bahwa aku pulang ke rumah tanpa ayah, bahwa aku tumbuh tanpa figur yang seharusnya ada, dan bahwa setiap kali aku melihat keluarga lain terlihat lengkap, ada rasa perih yang muncul tanpa aku tahu harus berbuat apa. Aku merasa sendirian dalam kehilangan itu, dan karena itulah, aku menganggapnya sebagai kehilangan terbesar di rumah ini. Aku tidak pernah menoleh ke arah ibu dengan pertanyaan yang sama, karena dalam pikiranku yang masih sangat kecil, ibu masih punya aku, sementara aku tidak punya ayah. Aku melihat ibuku setiap hari, berdiri, bergerak, bekerja, mengurus, dan memastikan bahwa hidup tetap berjalan. Ia jarang, bahkan tak pernah terlihat hancur. Ia jarang menangis di depanku. Dan dari situlah aku menarik kesimpulan yang salah, bahwa ia tidak sesedih itu, bahwa ia sudah lebih siap, bahwa kehilangan itu hanya milikku. Aku tidak tahu bahwa apa yang kulihat sebagai kekuatan sebenarnya adalah penundaan duka. Aku tidak tahu bahwa ada kesedihan yang terlalu besar sampai tidak bisa ditunjukkan, karena begitu ditunjukkan, semuanya bisa runtuh. Aku tumbuh dengan perasaan bahwa aku harus dimengerti, bahwa aku wajar jika merasa lelah, wajar jika aku sedih, wajar jika aku marah pada hidupku. Dan mungkin itu benar. Tapi yang tidak pernah aku sadari adalah bahwa ibuku tidak pernah mendapatkan ruang yang sama. Ia tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang sedang kehilangan. Ia langsung berubah menjadi penopang, menjadi pusat, menjadi satu-satunya alasan rumah ini tetap berdiri. Ia kehilangan pasangan hidupnya, tapi tidak pernah punya waktu untuk duduk dan benar-benar merasa bahwa ia telah kehilangan seseorang yang ia cintai dengan seluruh hidupnya. Sekarang, ketika aku sudah dewasa, ketika aku mulai mengerti sedikit tentang cinta, tentang memilih seseorang untuk hidup bersama, tentang membangun rencana dengan satu nama di samping namaku, kesadaran itu datang seperti gelombang yang pelan tapi menghantam. Aku mulai membayangkan apa yang dulu tidak pernah mampu kubayangkan. Bagaimana rasanya kehilangan pasangan hidup,
Lalu keesokan harinya harus bangun dan tetap memasak, tetap bekerja, tetap tersenyum, dan tetap menjadi seorang ibu. Bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang menjadi tempat berbagi segalanya, lalu tidak punya waktu untuk menangis, karena ada anak-anak yang masih terlalu kecil untuk mengerti kenapa ibunya tiba-tiba tidak bisa berdiri. Aku mulai menyadari bahwa ibu tidak pernah benar-benar berduka, bukan karena ia tidak sedih, tapi karena ia tidak boleh sedih. Kesedihannya selalu harus ditunda, disimpan, dikecilkan, karena di hadapannya ada anak-anak yang menunggu jawaban, menunggu kekuatan, menunggu kepastian bahwa hidup akan baik-baik saja. Ia tidak pernah punya kemewahan untuk runtuh. Ia harus kuat, bahkan ketika ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya bertahan dari hari ke hari. Aku merasa dadaku sesak setiap kali menyadari ini, karena selama ini aku berjalan dengan perasaan bahwa akulah pusat kehilangan. Padahal aku masih punya ruang untuk rapuh. Aku masih boleh bersedih. Aku boleh diam. Aku boleh mengeluh. Sementara ibuku, ia harus terus berjalan meski hatinya tertinggal di masa lalu. Ia kehilangan pasangan hidupnya, tapi juga kehilangan haknya untuk bersedih sebagai seorang perempuan. Ia harus menggantikan ayah di saat yang sama ketika ia sendiri membutuhkan seseorang untuk bersandar. Sekarang aku mengerti kenapa ibu jarang membicarakan ayah. Kenapa namanya sering dilewati begitu saja? Kenapa kenangan-kenangan itu seperti disimpan di tempat yang sangat jauh? Bukan karena ia lupa, tapi karena mengingat terlalu menyakitkan ketika tidak ada ruang untuk menangis. Setiap kenangan adalah luka yang tidak sempat dibalut, dan mungkin satu-satunya cara bertahan adalah dengan tidak menyentuhnya terlalu sering. Aku merasa bersalah dengan cara yang suci. Bukan bersalah pada diriku yang kecil, tapi pada diriku yang selama ini tidak mau melihat. Aku sibuk merawat lukaku sendiri, sampai lupa bahwa ada luka yang jauh lebih dalam tepat di depanku, di hadapanku. Luka yang tidak pernah dipamerkan, tidak pernah diminta untuk dipahami, tapi terus berdarah pelan-pelan dalam diam. Ibu tidak pernah berkata bahwa ia paling kehilangan, karena tidak ada waktu untuk itu. Ia memilih bertahan, dan dunia menganggapnya kuat, tanpa pernah bertanya berapa banyak bagian dari dirinya yang harus ia kubur agar kami bisa hidup normal. Hari ini, ketika aku menatap ibu, aku tidak lagi melihat sosok yang hanya kuat. Aku melihat perempuan yang pernah sangat mencintai, lalu kehilangan, dan dipaksa untuk tetap hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Aku melihat seseorang yang setiap harinya harus menunda kesedihannya sendiri demi memastikan anak-anaknya tidak tumbuh dengan rasa takut. Dan kesadaran itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku dengan cara yang pelan tapi tidak bisa dihindari. Aku masih kehilangan ayah, itu tidak berubah. Luka itu masih ada dan mungkin akan selalu ada. Tapi sekarang aku tahu, aku bukan satu-satunya yang kehilangan. Bahkan mungkin aku bukan yang paling kehilangan. Ibu kehilangan lebih banyak, dan ia kehilangan dalam kesunyian yang tidak pernah diberi nama. Ia kehilangan pasangan, kehilangan masa depan yang ia rencanakan,
dan kehilangan kesempatan untuk menjadi rapuh. Dan semua itu ia lakukan tanpa pernah meminta pengakuan. Jika ada satu hal yang paling menyedihkan dari semua ini, mungkin itu adalah kenyataan bahwa orang yang paling kehilangan seringkali adalah orang yang paling sibuk memastikan orang lain tidak ikut kehilangan. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku ingin memberi ruang pada kehilangan ibu. Meski hanya lewat pengakuan ini, aku ingin mengakui bahwa selama ini aku salah melihat arah dukaku. Aku ingin mengakui bahwa ibu adalah orang yang paling lama menahan, paling lama diam, dan paling sedikit dimengerti. Dan mungkin kedewasaan tidak datang dari berhenti merasa kehilangan, tapi dari keberanian untuk akhirnya melihat siapa saja yang selama ini kehilangan bersama kita, dalam diam, tanpa pernah sempat berkata apa-apa. I love you, Ibu. Aku sayang Ibu, selalu, selamanya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau malam ini terasa sedikit lebih sunyi, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita mungkin tumbuh dengan cerita yang tidak lengkap, tapi kita tetap berhak menjalani hidup dengan utuh. Aku pamit dari ruang jeda ini. Sampai kita bertemu lagi di cerita berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa peluk dirimu sendiri.